Jadi mari Bu, diniatkan dari sekarang, diikhtiarkan dengan cara mulailah entah buka rekening BSI terlebih dahulu. Kita mulai yang kita bisa lakukan terlebih dahulu aja. Tidak usah langsung besar, tapi yang kita bisa lakukan dulu. Misalnya dengan membuka buku rekening BSI atau dengan cara menabung emas atau bisa juga dengan dinar dirham. Nah, kebetulan saya juga merupakan mitra resmi dari Dinar Magnet Rezeki. Ya, jadi teman-teman bisa membeli dinar di saya juga. Ya, nanti dijelaskan oleh Coach Sofan mungkin seperti apa itu dinarnya Magnet Rezeki. Oke, boleh kita lanjut lagi materi kita hari ini terkait Miracle of Umroh. Tapi sebelum saya perserahkan ke Coach Sofan, boleh mungkin satu kali kita ucapkan kalimat talbiyah bersama-sama. Ayo sama-sama Bu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik, terima kasih. Silakan Coach Topan. Oke, terima kasih Mas Suryo sudah memberikan close Pak Ilham ya, yang sudah memberikan ilham hari ini, Masya Allah ya. Ilham bagaimana menabung emas, bagaimana menabung di BSI untuk bisa umroh. Pertanyaan saya, siapa di sini yang mau menabung ke BSI 100.000 sekarang, katakannya? Sekarang. Satu orang aja. Padahal ini mau umroh. Syaratnya apa? Daftar dulu ya syaratnya. Nggak ada yang mau. Waduh, ini saya nggak lanjut, sudah ada Miracle of Umroh kalau nggak ada yang mau. Masih mau lanjut? Masih semangat? Oke, alhamdulillah ya. Izinkan saya lanjut. Oh ya, terkait dinar. Nah, nanti ke Mas Zul, ini dinar. Ini Mas dinar. Ya, ini dibawa ke BSI bisa. Ya, kita sudah kerja sama BSI juga, di BSI manapun. Ya, bisa digandakan BSI ya. Dan harganya sangat bagus ya, sangat fantastis banget. Nah, ini dinar yang 2 dinar, 8,5 gram. Ini duit ini 9 juta. Ini 4,5, ini 1 dinar, ini duit 4,5 juta. Ini setengah dinar, ini duit 2,5 juta. Ini 1 dinar, ini 1 juta. Jangan ditanya Coach Sofan lewat mana ya. Nanti kalau masalah dinar ke Mas Jul ya. Dia juga mitra untuk dinar. Tadi benar seperti yang dijelaskan oleh Pak Ilham. Yuk, segala sesuatunya itu sangat murah dengan emas. Ya, segala sesuatunya sangat murah dengan emas. Mau naik haji dengan emas itu sekitar dengan dinar itu sekitar 10 dinar. Naik umroh itu sekitar 8 dinar dengan umroh plus. Oke, siap, kita lanjut lagi. Siap ya, The Miracle of Umroh. Nah, Bapak Ibu, kalau ketika tahu hal ini, saya yakin Bapak Ibu akan berlomba-lomba untuk umroh. Karena luar biasa sekali, dan kita sangat bersyukur sekali sebagai umatnya Muhammad, ya, diberikan kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Jadi kita sangat beruntung sekali, ya. Cuma saya tidak paham, tidak tahu apakah nanti Bapak Ibu percaya apa tidak, tapi ini yang akan saya sampaikan adalah beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi, ya. Dan hadis ini semuanya sahih, ya. Selama kita hakul yakin, selama kita yakin insya Allah ya. Tadi benar Pak Ilham bilang, yes, skala prioritasnya, niatnya, ikhtiarnya. Beliau berikhtiar, tiba-tiba mak berduduk suddenly, entah bagaimana caranya, temenin saya umroh yuk. Gitu. Ya kan? Kalau beliau tidak punya niat dari awal nabung, pasti dia saya siap dinabung untuk mau umroh, ya. Entah bagaimana caranya, kalau saya bilang bagi caranya, gitu kan ya. Pasti cara Allah itu sangat unik dan sangat ajaib, ya, di luar logika. Makanya kalau pergi umroh itu jangan pakai logika, ya pakai duit. Ya, enggak. Artinya kalau kita berlogika, saya nggak punya duit, maka Allah katakan dia sebab nggak punya duit. Sama seperti Nabi Ibrahim, ya Allah, nggak mungkin saya bisa menyuruh orang manusia. Tapi Allah katakan serulah, nanti saya akan menyampaikan, nanti saya akan membantu. Ya Allah, saya sudah penuhi panggilanmu. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu.
Ya udah, kalau kita sudah penuhi panggilannya Allah, yakin sama Allah. Ya, yakin ya Allah. Ya Allah, saya sudah siapkan ini tabungan. Ya Allah, saya sudah siapkan ini pakaian ikram. Ya Allah, saya sudah siapkan di sana kompet dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma, ya Allah saya lihat umroh, ya toh? Tapi saya nggak nabung ya Allah, tabungin dong ya Allah. Masih nggak mungkin. Ya, sama seperti Nabi Ibrahim. Ya Allah, nggak mungkin saya bisa menyuruh, tapi Allah katakan seru saja. Nanti saya bantu, nanti saya tolong. Udah sama. Niat saja, begitu sudah tahu Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan? Apakah cuma dia diam? Tidak. Dia ikhtiar. Apa ikhtiaran? Naik ke puncak gunung Kubais. Atau makam Ibrahim yang diajak itu naik. Artinya ada ikhtiar. Nah, ini baru pengalamannya Pak Ilham yang memberi kita ilham gitu kan ya. Bahwa apa yang dilakukan benar the miracle. Ya, keajaiban. Pengen umroh lagi? Pasti ingin ya. Nanti kalau kita bercerita tentang the miracle kalau umroh, saya yakin Bapak Ibu akan ingin. Ada yang mengatakan umroh itu wajib cuma sekali. Benar? Yang lain sunnah. Enggak, umroh itu kalau kita berkali-kali. Ya, kenapa berkali-kali? Karena Nabi juga umrohnya sebelum haji berkali-kali. Artinya apa? Kita sebagai umat aja ikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, jadi umroh berkali-kali. Kenapa? Ya, kita lihat dari hadis ini. Ya, sholat di masjid itu kata Nabi, ya, sholat di masjid itu Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Ya. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 sholat di masjid lainnya. Ini hadisnya sahih. Artinya Bapak Ibu, ya, luar biasa. Itu yang kemarin ketika saya pergi haji dengan caranya Allah, saya hanya berpikir sederhana. Ya Allah, saya tidak punya duit. Pergi haji itu gratis atau bayar? Bayar. Gratis. Umroh itu gratis atau bayar? Gratis. Gratis. Haji itu gratis atau bayar? Gratis. Gratis. Apa rangkaian haji, apa rangkaian umroh? Umroh itu rangkaian ihram. Bayar? Tidak. Ya mungkin pakai ihram bayar ya. Kalau dari paket umroh COD dapat itu gratis ya. Niat ihram kedua apa? Tawaf. Oh iya. Tawaf ya. Berdua yang berdekat orang. Tawaf bayar? Gratis. Gratis. Ya. Kemudian sa'i. Sa'i bayar? Gratis. Gratis. Kemudian tahalul membatalkan semua niat ihram. Ya. Itu semuanya gratis. Haji pun juga gratis. Yang bayar itu pesawat, Pak. Sama akomodasi makanan, itu yang bayar ya. Saya cukup sederhana ketika saya ingin haji, ya Allah, waktu tunggunya 7 tahun cukup lama, tidak sebentar. Haji plus biaya sangat tinggi sekali. Saya berpikir sederhana, ya Allah, saya ingat hadismu. Ingat hadis ini. Jika engkau berbuat suatu kebaikan, maka 100.000 kali lipat di Masjidil Haram dan 1000 kali lipat di Nabawi. Ya saya berapa? Saya cuma nitip duit. Pak Kiai tolong saya titip duit ini sedekahin di sana. Seperti itu. Dan itulah yang dilakukan dan itulah yang menjadi wasilah. Salah satu ikhtiar saya, bukan hanya duduk manis saja, hanya berniat-niat saja, hanya cuma tulis saja, tidak. Sama kayak Pak Ilham, dia nabung dengan masih cicilan seperti itu, belum sampai waktunya ada yang ngajar. Nah, itu caranya Allah. Kalau dia petani juga secara logika itu juga masuk akal, tapi dia punya keyakinan ya, nanti Allah yang bantu, nanti Allah yang bantu. Nah, kita sangat baik ya. Allah yang bantu, ya Allah pastinya bertanggung jawab. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya penuhi panggilanmu ya Allah, ya Allah saya penuhi panggilanmu ya Allah. Enggak ada sekutu bagimu ya Allah, enggak ada yang lain. Ya, ketika kita sudah memprioritaskan Allah umrah haji, udah enggak ada yang lain. Karena nanti yang lain Allah selesaikan di haji atau umrah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu tuh hitung-hitungan ya. Jangan sholat subuh lah. Sholat subuh itu udah luar biasa banget. Ya, hitung-hitungan pahalanya ya. Sholat biasa aja, misalnya sholat zuhur di Masjidil Haram, ya sekali saja, 4 rakaat sekali saja, itu ibarat sama Bu. Kalau kita sholat di Pare-Pare, ya mau masjid agung, masjid apa namanya gitu ya, sama itu, ya sama kita seolah-olah itu bukan seolah-olah, hitungannya tuh 55 tahun, 6 bulan, 20 malam. Siapa di sini yang umurnya sudah 55 tahun? Di atas 55. Oh, di atas 55. Ibu sekali saja itu sholat ibu selama 5 tahun itu sama Bu nilainya. Ya. Yang baru 40 tahun siapa? Oh, umur aja belum nyampe 50. Sekali aja sholat di sana, sholat duhur saja itu senilai 55 tahun 6 bulan 20 malam atau
55,5. Ya, kebayang umur kita 40. Ya, belum tentu 2 tahun sholat kita bagus. Ya, 40 tahun belum tentu sholat kita bagus. Ya, Bapak Ibu, makanya Allah panggil, yuk sini dekat dulu. Saya tahu sholatmu bolong-bolong, saya tahu kamu pemalas, saya tahu kamu ya udah, ke Baitullah, ke rumahku, sholatlah di rumahku, sholatlah di Masjid Nabawi, sholatlah di Masjidil Haram. Ya, sekali sholat saja, itu hitungannya, sekali sholat ukur, ya 55 tahun, 6 bulan, 20 malam, Masya Allah. Itu baru 1 duhur. Kalau sehari berapa? 5 kali. 55 tahun kali 5 kali berapa? Berapa? 275. Sudah bingung hitung ya kan? Ayo buka kalkulator. 275. Nah, 275 tahun. Ada yang sampai segitu umurnya? Gak ada. Itu baru sehari. Ya, kita pakai umroh berapa? 12 hari, 5 hari kalau umroh COD itu 12 hari, 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah, Masya Allah. Ya, 5 hari kali-kali lagi berapa? Banyak sudah akhirnya. Itu kalau sholatnya sendiri. Ya, bagaimana kalau jamaah? Hitungin lagi kali 27, kali 5 hari, kali 5 waktu. Itu baru berjamaah, baru sholat wajib. Bagaimana kalau sholat lain? Bagaimana rawatibnya sebelum dan sesudah? Ya. Bagaimana sholat sunnahnya itu kita jamaah? Bu, Pak, kalkulator besar. Benar. Mustafa, kok hitung-hitungan sih? Boleh, benar. Kita hitung-hitungan. Ya, supaya kita bisa menghitung, walaupun kita bukan kita seolah-olah menghitung, wah ibadah saya kayak tidak, supaya kita tahu Allah tuh Maha Rahim, Allah tuh Maha Baik, Pak. Ya, seperti itu. Sebenarnya hanya karena rahmat Allah aja kita bisa masuk surga, bukan karena itu. Tapi ini Allah ingin memberikan seperti itu. Nabi yang menjanjikan, Allah bukan seperti itu, ya. Hadisnya juga ada, Bapak Ibu. Hadisnya juga memang sebenarnya disyariatkan, ya. Berhitung dalam ibadah dan doa itu disyariatkan. Hadis Tirmizi, ya. Hadis ini asalnya orang yang sempurna akalnya yang orang yang menghitung modal dan untungnya atau rugi dirinya dan beramal untuk keselamatan dan kebaikan selamanya. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita tidak umroh itu rugi sekali, ya. Umur kita cuma seberapa, tapi ketika kita sholat di Baitullah, hitung-hitungannya luar biasa. Makanya kita begitu sholat berlomba-lomba sangat sayang sekali. Ya. Maka jadikanlah prioritas. Allah tahu kita punya persoalan, Allah panggil, yuk datang. Ya. Sholat masih belum benar, yuk datang ke sini. Ini loh. Hitungannya. Kurang baik apa gitu? Seperti itu. Dibandingkan kita punya rumah mahal-mahal tidak memberikan manfaat, tapi itu kredit lagi, ya. Yang ada malah jadi persoalan. Nah, ibadah umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji, ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, apakah wanita wajib juga berjihad? Rasulullah menjawab, iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umroh. Makanya banyak orang umroh itu mengumrahkan dulu istrinya, gitu kan, mengumrahkan dulu pasangannya untuk haji dan umroh. Ya, buat wanita itu jihad fisabilillah itu adalah surga. Laki-laki jihadnya adalah peperangan dan juga mencari nafkah. Tapi kalau wanita itu paling mudah. Umroh saja, haji saja itu jihad. Ya, dan ini hadisnya Nabi. Biasanya selama ini kita tidak terlalu menganggap dengan benar-benar, yuk kita pahami, kita sangka baik. Ketika kita sangka baik, ya Allah ini balasanmu, yes. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Apalagi kadang-kadang, ya ibu lebih banyak sering ini, udahlah umrah itu diselesaikan. Ya, umrah itu diselesaikan seperti itu. Jihad balasannya adalah surga. Yang kedua, yang ketiga, ya. Ibadah umrah dapat menghapus dosa.
Mas Tovan, Ustadz, saya belum berani. Baru seperti saya masih banyak dosa, saya enggak takut nanti kalau dibalas oleh Allah ketika ada di tanah suci. Bapak Ibu, justru kita punya banyak dosa, perginya umroh. Ya, karena janjinya Allah itu pasti ya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, antara umroh yang satu dan umroh lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Nah, ya, oke, waktu tinggal dikit nih ya, nggak apa, kita cepat-cepat ya. Jadi kalau justru kita punya dosa, jangan menghindar. Allah tuh panggil, gua tahu lu punya dosa. Ya datang ke sini, datang ke sini ke Baitullah, laksanakan umroh. Saya akan hapus dosamu dari satu umroh ke umroh yang lain. Sampai baru sekali umroh. Ya, maka perlu umroh lagi. Karena Nabi mencontohkan. Nabi umroh berapa kali? 4 kali. Nabi tidak mau memberatkan umatnya, tapi Nabi mencontohkan, namanya haji juga sekali. Ya. Haji balasannya surga, umroh dari satu yang ke satu lain itu akan menghapus dosa. Bukan berarti abis kita buat dosa dan lain sebagainya nanti kita umroh lagi, tidak juga seperti itu. Ya, tapi kita harus memahami bahwa ini balasannya luar biasa sekali. Itu saya katakan dari level umroh. Kalau kita memahami segala sesuatu persoalan yang ada yang kita alami sekarang itu karena dosa. Ya, terjadi pertengkaran suami istri itu karena ada salah satu dosa. Terjadi persoalan apa? Pasti ada penyebab dosanya. Maka yang terbaik adalah yuk kita umroh. Allah akan selesaikan itu. Allah akan bersihkan semua. Ini janjinya Allah. Ya, maka yang ini sangka baik Allah akan memenuhi. Ya Allah penuhi, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah penuhi panggilanmu. Yes, Allah akan lakukan. Karena memang Allah Pak sangat sayang sama kita, sangat cinta sama kita. Dia tahu kita punya persoalan. Maka solusinya adalah umroh. Ya. Kemudian menghilangkan kemiskinan dan dosa ya. Rasulullah SAW bersabda, ikutilah antara ibadah haji dan umroh karena keduanya menghilangkan kemiskinan, Bapak Ibu. Ya. Dan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatnya, kotoran pada besi, pada emas, pada perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Haji surga. Ya. Apalagi sekarang setelah buku baru bayar, makin lebih enak lagi, ya kan? Nah, menghilangkan dosa, menghilangkan kemiskinan, ya. Justru kalau seandainya umroh haji kita jadikan skala prioritas, ya Allah, nanti dulu saya beli mobil, saya umroh dulu ya Allah. Kamu berjanji menghilangkan kemiskinan ya Allah, saya miskin ya Allah, saya nggak punya mobil ya Allah, belikan ya Allah. Allah kedua. Ya Allah, saya masih punya hutang. Ini janjinya Allah. Saya akan angkat kemiskinan kamu. Ya, selama kita benar-benar, selama kita sangka baik sama Allah, selama kita percaya dengan hadis Nabi. Ya, kalau saya percaya sangat yakin sekali bahwa hadis Nabi itu benar, Quran itu benar, Allah itu benar, haji itu benar, umrah itu benar. Apapun persoalan itu, pengen punya rumah, solusinya apa? Umroh. Pingin jodoh, solusinya apa? Umroh. Pingin pendidikan anak-anaknya, solusinya apa? Umroh. Ya. Pingin punya kendaraan, solusinya apa? Umroh. Pingin jalan-jalan keliling dunia, solusinya apa? Umroh. Tidak akan berpergian kecuali kau sudah berpergian kepada 3 masjid. Begitu selesai, Allah akan mudahkan semua. Karena apa? Itu skala prioritas. Ya. Kalau kamu mengikat itu kata Allah, aku nggak butuh kok, aku maha kaya kata Allah. Ya. Kita udah dipanggil, ya jangan kita sombong. Ya. Rasulullah manggil saya, Mas Bukan, sorry ya, gue sibuk, sakit hati itu Lukman. Misalnya seperti itu, manusia pun sakit hati, apalagi Allah. Makanya Allah saya tidak butuh itu. Tetapi Allah maha baik, Allah tidak pernah sakit hati. Saya nggak butuh itu, nggak butuh. Yang butuh itu saudara kita. Kita punya persoalan, solusinya kemana? Ke Allah. Kita punya dosa, solusinya ke Baitullah. Kita punya kemiskinan, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Ini loh hadis yang syafi ini. Ya, aku angkat kemiskinan kamu. Seperti itu. Ya. Dan kita harus benar-benar jalannya umrohnya dengan baik. Ada yang bertanya, ya. Nah, tadi benar saya kasih tahu ya. Tempat-tempat istimewa untuk berdoa. Di sana ada tempat-tempat istimewa untuk berdoa. Di Nabawi maupun di Masjidil Haram di Mekah.
Di mana tempat kebetulan? Ya, itu pasti Allah kabulkan. Tapi ada tempat-tempat yang mustajab ya. Apapun perbuatan baik kita di sana, Nabawi di Mekah Madinah itu 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Kasih sedekah 100 kali lipat, berbuat baik 100 kali ribu lipat ya. Allah SWT menganugerahkan kepada kita tempat-tempat istimewa sebagai wasilah terkabulnya segala doa dan diberikan semua permintaan. Kalau kita minta ya datang ke rumah orang tua kita minta pasti dikabulkan. Sama kalau kita minta datang ke rumahnya Allah kita minta pasti dikasih. Allah tidak mungkin tidak kasih. Allah tidak mungkin tidak kasih. Kalau tidak dikasih berarti masih ada persoalan kepada Bapak Ibu. Persoalan apa? Persoalan yang tidak baik kepada Allah. Ya Allah, saya ingin mobil tapi rasanya nggak mungkin. Nah kalau katakan yes, engkau tidak mungkin punya mobil. Ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas itu nanti di pendalaman lebih dalam ketika kita nanti umroh ya. Nah, ini salah satu contoh. Mas Tafa tuh gimana sih anaknya kuliah sampai ke luar negeri? Bukan saya yang hebat. Tapi memang doanya anak, keinginan saya sebagai wasilah saja. Ya. Ini contoh saya sudah lakukan ini, kemarin juga lakukan ini. Sampai sudah lakukan ini bagian saya bagian wasilah saja. Ya, di doa saya depan makam karena ada tempat-tempat yang mustajab. Ya. Ini teman saya, doanya seperti ini anak saya yang kedua, ingin kuliah di Perancis. Dia umroh bersama keluarga bersama. Ini anak saya yang pertama, Natasha. Sukses karir berusaha S2 luar negeri, umroh bersama keluarga juga terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan sebagai orang tua mengambilkan mendoakannya di tempat-tempat yang mustajab. Karena saya yakin, aku yakin benar Allah pasti kabulkan. Bukan karena saya hebat tidak, tapi Allah yang hebat. Janjinya Allah yang akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Saya nggak punya kemampuan. Selama kita merasa diri kita hebat, udah Allah nggak butuh itu. Ya, Allah nggak butuh. Ya, selama kita sombong, udah Allah nggak butuh loh. Ya kan? Dipanggil kita nggak dengar, panggil yuk kita datang. Ya, ini cepat saja. Akhirnya 2019 ini sampai 1,2 M ya terakhir. Ini saya tanya anak saya yang kedua itu dari doanya itu udah kuliah di Perancis, apa yang diinginkan? Oh masih kabulkan, tidak mungkin tidak. Begitupun anak saya yang pertama, ya umroh juga dengan cara yang ajaib. Begitu 2017, 2018 awal itu dia sudah umroh dengan cara yang ajaib. Harganya murah banget. Ya, kemudian dapat jodoh terbaik tanpa perlu pacaran dan lain sebagainya. Sama-sama alumni ITB beda jurusan. Ya, kemudian habis itu tinggal di Singapura. Anak saya karirnya dia adalah perancang salah satu desainnya dari Dian Pelangi. Pengen S2 di luar negeri. Allah kabulkan. Ya, lulus ya kak ya ini 2 tahun yang lalu. Ya lulus standar kampus kakak gitu kan ya. Seperti itu. Nah, di University of London UAM ya. Salah satu universitas terbaik, fashion terbaik di dunia nomor 1. Sesuai keinginan gitu ya. Seperti itu. Dan kita doakan di tempat-tempat terbaik. Kalau Bapak Ibu punya persoalan, punya hajat, yuk datang umroh, Allah akan selesaikan. Sekalian prioritas utama adalah umroh, haji. Pengen nikah, umroh dulu. Ya, punya hutang, umroh saja. Ya, tapi bukan umroh karena hutang ya. Tadi beliau masih punya hutang ya, tapi bisa pergi umroh. Ya, itu dengan caranya Allah. Seperti itu. Ya. Dan akhirnya Juli sesuai keinginan tinggal di London. Dan dia masih sempat merasakan kampusnya. Ya, karena waktu itu kuliahnya online dari Singapura. Merasakan kampusnya. Bukan bapaknya yang punya duit, Allah yang punya duit, saya nggak punya duit. Nilai tanah. Ya, ini caranya Allah semua. Anak saya bisa kuliah di ini. Bahkan mereka bertanya, itu gimana dapat beasiswa? Iya, saya bilang dapat beasiswa. Dari mana beasiswa? Oke, silakan catat. Namanya God Foundation. Ya, Yayasan Allah itu seperti itu. Google saja, ya God Foundation. Kalau dibilang Maren Foundation, jujur saya tidak punya kemampuan untuk membiayainya. Seperti itu. Dan lulusnya terbaik, ya, distinct. Saya nggak bisa bahasa Inggris, distinct. Kak, itu apa sih? Itu cum laude, Pak. Ya, itu cum laude. Ya, nilainya A semua. Nah, karena ini A semua, ini A+, A, ini A semua. Ya, nilainya. Bukan bapaknya yang keren, ya kecerdasan anak itu diturunkan oleh ibunya, bukan bapaknya. Penelitian. Oh ya betul. Emang betul ya. Dari ibunya, ayahnya cuma sponsor saja. Ya, jadi semua ini karena Allah itu permintaan anak doakan. Ya, kita doakan di tempat-tempat yang mustajab. Dan itu janjinya Allah. Ya, wajar kalau minta ya Allah ini seperti ini, semua janjinya Allah. Ya, akhirnya, nah ini juga ini kemarin saya bikin nih
Ya, sebenarnya ke teman-teman kemarin muhasabah manasik itu saya minta itu coba waktunya. Ya saya buat. Harusnya Diko buat ya proposal itu. Ini saya buat nih, saya bikin lagi seperti itu. Ya kita buat proposal, kita itu mau arisan bikin proposal. Mau 17 tahun ya mau 17-an bikin proposal. Dua proposal hidup kita nggak pernah buat dan tidak pernah ngadu pada Allah. Yuk buat proposalnya mana? Nah, itu loh. Ya, karena yang sesungguhnya mengatur hidup itu adalah yang life organizing. Kalau kita nikah, serahkan saja kepada wedding organize, semua beres. Kita tinggal duduk manis, terima kamu, benar kan ya? Semua diatur. Lah hidup kita serahkan pada Allah, life organizer, yang mengatur kehidupan kita. Ya Allah, ini proposal saya, penuhin dong, boleh? Boleh. Allah yang suruh. Allah jadi, ayo datang ke rumahku, ayo datang ke rumahku. Saya tahu persoalan kamu, adukan saja, minta, saya selesaikan. Siapa yang selesaikan? Allah. Nabi juga sama, Nabi juga. Ya Allah, nggak mungkin saya panggil ya Allah. Oh jangan khawatir, seru saja. Saya yang mampukan. Ya Allah, saya perlu panggilanmu ya Allah. Saya perlu panggilanmu ya Allah. Saya punya persoalan ya Allah. Selesaikan. Allah pun selesaikan. Ya, kita lanjut. Ya, makanya penting sekali kita ke sana dan berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Banyak sekali. Ya, insya Allah akan kabulkan. Nah, dan jangan sampai ya panggilan Allah ini kita abaikan. Ada 3 panggilan Allah. Yang pertama apa? Azan. Yes. Ya. Begitu Allah panggil azan kita datang. Yang kedua panggilannya? Yang kedua panggilannya apa? Masjid. Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah sudah panggil. Allahumma labbaik. Allah sudah panggil. Jangan sampai yang datang itu panggilan ketiga. Innal hamda wan ni'mata. Jangan sampai panggilan ketiga yang datang. Apa panggilan ketiga? Tinggal kematian. Dan kita belum mengadu dan kita belum datang ke rumahnya Allah dan belum meminta pertolongan Allah. Allah sudah minta, yuk datang, semua persoalanmu aku selesaikan. Semua dosa-dosamu aku hapuskan. Semua kemiskinanmu, keinginanmu, hajat-hajatmu aku angkat, aku ambil, aku selesaikan. Menolak panggilan kedua, jangan sampai panggilan ketiga yang datang kita tidak bisa menolak. Ya. Siapa yang tahu panggilan ketiga? Siapa yang tahu panggilan pertama? Semua tahu. Siapa yang tahu panggilan kedua? Semua tahu. Tapi mau nggak kita dipanggil? Mau. Begitu panggilan kita ketiga, kita tidak pernah tahu dan kita tidak mau dipanggil. Ya, seperti itu. Yuk, panggilan kedua sudah memanggil Bapak Ibu semua, kita sudah bertalbiyah. Yuk kita bertalbiyah lagi. Yuk kita bertalbiyah. Sebelum seperti ini, yuk kita masih muda, masih punya kemampuan. Makanya Allah mengatakan, ya, orang yang mampu mengadakan perjalanan, walaupun nenek tua bungkuk, dia masih mampu mengadakan perjalanan. Bapak Ibu nggak malu? Atau mau seperti ini nanti? Atau mau yang seperti ini? Didorong kursi roda dan lain sebagainya. Ya, kemarin ada yang tidak sakit, mendorong orang yang sakit, akhirnya ikut sakit. Ya, seperti itu. Makanya berbaik sangkalah pada Allah. Karena yang pakai kursi roda itu orang yang sakit, jangan orang yang sehat-sehat pakai kursi roda, maka jadinya sakit karena dia yang minta. Ya, hati-hati dengan pikiran berasa, kalau udah kita ajarkan. Makanya sangka baik saja. Ya, ada orangnya di sini. Ya, gitu, seperti itu ya. Mau seperti ini digendong, tapi dia masih mau menerima panggilannya. Kita masih muda, masih punya kemampuan, ya, masih mampu untuk menjalankan panggilan Allah. Ya, kita panggil. Ya, kita sambut panggilan. Ya, sama-sama. Paham ya? Ya Allah,
siapa?